Halo Mas Bro, selamat datang kembali di channel Rutanto Auto Info. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan tutorial cara menguras air radiator. Unit yang saya gunakan adalah Avanza generasi pertama atau Avanza All. Kenapa sih cairan radiator atau coolant itu perlu dikuras? Ya karena coolant itu punya usia atau punya lifetime. Lifetime-nya berapa? Lifetime-nya tergantung coolant yang kawan-kawan gunakan. Biasanya ada yang 40.000, 80.000, sampai dengan 120.000. Kalau tidak dikuras, itu coolant akan berpotensi mengendap atau menimbulkan sludge. Jadi perlu kawan-kawan kuras atau perlu kawan-kawan ganti cairan coolant radiator. Sebelum kita lanjutkan, buat kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini supaya lebih mudah mendapatkan update informasi dan tips otomotif yang bermanfaat lainnya dari channel ini. Tanpa perlu lama-lama, check it out. Baik, kita awali pekerjaan kita hari ini ya. Yang pertama, ini nanti kita akan melepas tutup radiator. Tetapi sebelum melepas tutup radiator, ada satu hal yang harus kawan-kawan perhatikan. Ini sangat kritikal, jadi harus benar-benar diperhatikan. Jangan melepas tutup radiator ketika mesin masih panas. Karena ketika mesin panas, dia itu di dalam radiator akan memiliki tekanan yang sangat tinggi. Sehingga pada kondisi ini, apabila tutup radiator dilepas, maka akan berpotensi menyemburkan air panas atau uap panas. Jadi harus diperhatikan betul ya. Biasanya saya menandai dengan cara menekan hose ini. Apabila hose ini ditekan keras, artinya di dalam cooling system itu bertekanan tinggi dan tutup radiator tidak boleh dibuka. Tetapi kalau hose ini atau selang ini dia kondisinya ampuh seperti ini, artinya di dalam cooling system itu tidak ada tekanan. Jadi aman untuk dilepas tutup radiatornya. Selanjutnya kita pasang penampung coolant lamanya ya, yaitu ember. Saya gunakan ember ini untuk menampung. Lalu selanjutnya kita lepas penutup lubang drain coolant radiator. Lubang drainnya itu yang ini ya, yang putih ini. Ini kalau bisa diputar pakai tangan saja, tapi kalau nggak bisa pakai tang tetapi dilapisi dengan kain, karena kalau nggak dilapisi dengan kain biasanya akan rusak. Intinya kita putar. Oke, kalau sudah kita buka. Pastikan embernya atau penampung coolant bekasnya persis di bawahnya ya. Nah ini yang saya maksud tadi, tutupnya ini yang rawan patah. Ketika kita ngelepasnya nggak bener, kupingannya sini kadang-kadang rusak atau patah gitu. Jadi cara ngelepasnya seperti tadi ya. Kalau bisa pakai tangan saja atau pakai tang dilapisi dengan kain. Selanjutnya kita melepas tutup ini ya. Ini namanya tutup untuk bleeding. Jadi ini harus kita lepas juga sambil kita nunggu coolantnya turun semua. Ini mirip seperti tadi sih penutupnya. Kita putar ke kiri berlawanan dengan arah jarum jam. Seperti ini. Dan kita tunggu coolantnya sampai benar-benar habis terdrain semua. Sambil nunggu coolantnya terkuras semua atau turun semua, kita cuci dulu nih botol reservoirnya atau tabung reservoirnya. Kita lepas selangnya. Kalau untuk Avanza ini nyabutnya mudah aja, tinggal angkat ke atas. Nah seperti ini. Coolant bekasnya sudah keluar semua. Lalu akan kita flushing menggunakan air bersih. Oke, kita kembalikan dulu ya ini tutup drainnya. Ya baik, jadi sebelum mengisi, karena ini nanti kita akan bleeding angin dari sini ya, dari lubang ini. Dan di bawah lubang ini itu kan ada alternator. Memang alternator itu di dalamnya ada silikon untuk melindungi komponen elektronik. Tetapi namanya usia mobil, nggak ada yang tahu. Itu lebih baik kita lindungi pakai plastik supaya nanti air yang berceceran dari lubang bleeding itu tidak mengenai alternator. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke, kita isi radiator menggunakan air bersih ya. Menggunakan langsung selang aja. Ini selangnya saya kasih seperti ini ya, kasih filter supaya siapa tahu ada kotoran yang terikut bisa tersangkut di filternya itu. Sambil bisa diamati di lubang bleedingnya itu kan keluar banyak angin.
itu ditunggu sampai anginnya sama sekali tidak ada. Jadi yang keluar itu hanya air ataupun coolant. Walaupun kita hanya flushing, itu wajib juga untuk di bleeding supaya tidak overheat dalam proses flushing. Masih banyak angin, 1-2 masih ada. Sepertinya sudah tidak ada angin. Oh, masih ada sedikit. Kalau sudah bersih, nggak ada gelembung udaranya lagi, lubang bleedingnya kita tutup. Oke, seperti ini. Radiator juga sudah penuh. Lalu akan kita mulai proses flushing. Ya, baik, dengan posisi seperti ini tetap dialiri air. Terus ini plastik pelindung alternatornya kita ambil aja. Sudah selesai proses bleedingnya. Terus lubang drain yang bawah tadi kita buka lagi. Pastikan aliran air yang ada di atas sana itu minimal sama atau melebihi aliran air yang ada di bawah sini ya. Ini tujuannya supaya nanti ketika mesin dihidupkan itu pompa air tetap memompakan air dengan maksimal. Oke, sekarang kita hidupkan mesinnya. Gak apa-apa, seperti ini aja supaya airnya bersirkulasi. Gedein lagi airnya, Riz. Jadi di bawah airnya tetap ngalir, sekaligus dia bersirkulasi. Sebenarnya kalau flushing ini paling bagus menggunakan radiator flush ya. Tetapi karena kemarin saya muter-muter di toko sekitar saya, radiator flushnya nggak ada yang ready, nggak apa-apa, kita flushing aja pakai air bersih seperti ini. Insya Allah cukup, karena unit ini atau mobil ini selalu menggunakan coolant dari awal. Jadi sistemnya insya Allah tidak terlalu kotor. Kita biarkan aja beberapa saat, sekitar ya 5-10 menit lah, sampai hose ini dia terasa hangat. Baik, ini sudah sekitar 10 menit ya. Di selang ini sudah hangat, artinya airnya itu sudah bersirkulasi dan dia sudah memflushing. Kalau sudah seperti ini, dirasa cukup, kita matikan saja mesinnya. Sudah, ini tutup bleedingnya kita buka kembali supaya air yang kita gunakan untuk flushing itu keluar semua. Kita tunggu, setelah semua keluar, nggak ada tetesan lagi dari lubang drainnya, nanti kita isi dengan coolant, siap diisi dengan coolant. Baik, kalau airnya sudah turun semua, sudah bersih, artinya kita siap mengisi coolant yang baru. Ini kita pasang dulu penutup lubang drainnya. Kita pasang pakai tangan saja ya, dan sanginnya nggak perlu pakai tang supaya tidak rusak. Selanjutnya kita pasang lagi plastik yang tadi pelindung alternator, karena kita akan melakukan bleeding lagi. Nih hose ini karena reservoirnya belum dipasang, itu kita ke ataskan dulu gini ya, supaya tidak tumpah coolant-nya. Lalu kita tuangkan coolant yang baru. Oke, lubang bleeding sudah mulai mengeluarkan udara ya, bisa diamati sampai udaranya habis semua. Pelan-pelan kita nuangnya sambil kita amati lubang bleedingnya, itu masih banyak udara yang keluar. Oke, sepertinya lubang bleedingnya sudah tidak ada udara yang keluar. Kita tutup. Sudah bersih ya lubang bleedingnya ya. Nah, kalau sudah, yang di radiator kita penuhin lagi. Oke, tabung reservoir sudah saya cuci bersih ya, luar dalam. Tinggal kita pasang. Lalu kita isikan coolant juga. Sampai
batas upper. Sambil kita lihat apakah terjadi penurunan coolant lagi. Turun sedikit, kita tambahin. Lagi ya, sepertinya sudah tidak ada masalah. Nanti kita inspeksi lagi. Kita running lagi beberapa saat, nanti kita cek lagi. Ini tadi. Oke, ini sudah kita running 5 menit sampai 10 menit tadi. Temperaturnya sudah tercapai temperatur kerja. Sekarang kita diamkan dulu. Nanti kita akan periksa lagi kondisi di tutup radiator sama di lubang bleeding. Apakah di lubang bleeding nanti kita buka masih ada udara terjebak, dan apakah di sekitaran upper tank radiator sini itu kekurangan coolant. Kita tunggu supaya tidak berpressure, kita tunggu agak dingin mesinnya, nanti kita inspeksi lagi. Kita periksa lagi, jangan lupa plastiknya. Apakah ada angin yang terjebak? Sudah tidak ada ya, sudah bersih. Berarti kita tutup lagi. Plastiknya kita keluarkan lagi. Kalau lubang bleedingnya insya Allah sudah aman, tadi sudah kita inspeksi. Oh, sudah normal, jadi levelnya sudah normal. Bisa dilihat di shoot kameranya. Terus. Nah, kelihatan ya. Jadi sudah oke. Berarti proses kuras air radiator kita sudah selesai. Demikian tutorial dari saya di kesempatan kali ini. Apabila bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.